Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marindo di Kesempatan dengan NIM 11049. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan dan visualisasi yang kami lakukan dari kelompok 5 menggunakan Power BI. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dataset yang kami dari kelompok 5 sudah pilih, yang mana kami mendapatkan dataset tersebut dari Badan Pusat Statistik. Dengan kita dapat datasetnya yaitu mengenai banyaknya desa atau kelurahan menurut jenis pencemaran lingkungan hidup di tahun 2014 hingga 2021. Setelah saya download datasetnya, saya langsung ekstrak datasetnya ke dalam Power BI. Berikut tampilan dari Power BI-nya. Kalau kita awal-awal dari mengekstrak datasetnya atau mengupload datasetnya ke dalam Power BI, kita langsung mengklik get datanya di sini saja. Dan kita juga bisa menggunakan Microsoft yang lain seperti Excel. Di Excel workbooknya bisa, tapi karena kita mendownload file tersebut, maka kita bisa langsung mengklik get datanya saja. Di sini saya mengklik get data, nanti akan mengarahkan ke bagian navigator. Di sini setelah saya input datasetnya, ini menampilkan folder datasetnya, dan di sini merupakan datasetnya. Oke, berikut. Nah, ini untuk tampilan datasetnya. Dapat dilihat bahwa tampilan datasetnya berbeda dengan tampilan tabel di sebelumnya di halaman Badan Pusat Statistiknya berbeda dengan di dataset di tabel di Power BI-nya, yang mana di sini terdapat beberapa data null dan juga header dari kolomnya itu masih rancu dan tidak jelas. Maka di sini saya menggunakan pendekatan ETL atau yang dinamakan extract, transform data, dan load. Jadi setelah saya mengekstrak datanya ke dalam Power BI, di sini saya bisa langsung mengklik transform data. Di sini saya langsung mentransform datanya terlebih dahulu sebelum saya load datanya ke dalam dashboard Power BI-nya. Selanjutnya karena saya sudah melakukan transform data sebelumnya, mungkin saya jelaskan saja yang saya lakukan di transform data. Ketika saya mengklik transform data ini, saya akan diarahkan ke bagian Power Query Editor, di mana di situ saya bisa mengubah datanya, menghapus datanya. Dan di sini yang saya hapus datanya yaitu data-data null seperti ini, dan juga saya melakukan transpose data, yang mana data di atribut seperti pencemaran air, tahunnya, pencemaran tanah, pencemarannya itu, dan tidak ada pencemaran serta tahunnya itu saya ubah menjadi sebuah kolom, yang mana pencemaran air ini akan berubah menjadi kolom dan juga tahunnya akan berubah menjadi kolom, yang mana nanti atributnya itu ada atribut headernya yang akan menampilkan provinsi, pencemarannya, dan juga tahunnya dan juga jumlahnya. Jumlahnya itu yang merupakan kolom ini. Setelah saya menghapus data, saya transpose. Selanjutnya saya melakukan load data. Jadi setelah saya transformasi datanya, saya melakukan load data ke dalam dashboard Power BI-nya. Untuk load datanya itu kita di dalam Power Query Editor-nya itu terdapat fitur yang mana kita bisa langsung mengapply ke dashboard-nya. Tetapi kalau misalnya di bagian sini, kalau kita tidak mau melakukan transform data, kita bisa langsung load data di sini. Tetapi karena sebelum saya melakukan transform data, saya mengklik transform data dan akan menampilkan ke Power Query Editor. Dan di Power Query Editor itu saya akan mengapply dataset yang sudah saya transform ke dalam dashboard-nya. Mungkin saya tampilkan dataset yang sudah saya transform. Berikut tampilan dataset atau tabel yang sudah saya transform sebelumnya, di mana di sini menampilkan header kolomnya itu provinsi, atribut pencemaran, tahun, dan jumlah. Dari tabel ini kita dapat lihat bahwa lebih jelas, lebih terperinci, lebih bisa dibaca oleh Power BI-nya itu sendiri. Dan juga tidak terdapat data nol, karena saya sudah melakukan transform data, saya sudah menghapus data nol. Oke, mungkin saya langsung ke halaman report view-nya aja atau halaman dashboard-nya di sini. Di tampilan ini kita dapat lihat bahwa terdapat beberapa fitur-fitur dari Power BI-nya. Saya tidak dapat langsung menjelaskan semua fiturnya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana saya melakukan visualisasi dari dashboard dari Power BI ini. Mungkin saya langsung menjelaskan dari fitur-fitur umumnya saja yang saya gunakan saat
melakukan visualisasi menggunakan Power BI ini, di mana di sini ada visualisasi. Di halaman di tampilan visualisasi ini kita bisa memilih metode-metode visualisasi apa saja yang bisa kami gunakan untuk memvisualisasi data dari set yang sebelumnya kita ambil. Di sini juga terdapat data yang mana sini akan menampilkan datasetnya beserta atribut-atributnya. Dan di sini juga ada menampilkan filter, yang mana kita bisa memfilter dari metode yang sudah kita visualisasikan. Untuk contohnya, bagian metode visualisasi untuk bar chart, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa menentukan X-nya dan Y-axis-nya dan juga region-nya. Mana di sini saya menggunakan X-axis-nya sebagai provinsi dan Y-nya sebagai jumlahnya. Tapi kita lihat di tabel ini setelah saya import visualisasinya menggunakan datasetnya. Setelah kita menentukan X-axis-nya, Y-axis-nya, visualisasinya akan menampilkan data seperti ini, di mana X-nya itu sebagai provinsi dan Y itu sebagai total jumlahnya. Di sini saya langsung menjelaskan terkait visualisasi apa saja yang saya gunakan untuk memvisualisasikan dataset yang sudah kami pilih dari kelompok 5, yaitu jumlah desa yang mengalami pencemaran lingkungan di tahun 2014, 2018, dan 2021. Baik, di sini saya langsung menjelaskan ketika pengguna memasuki tampilan dashboard ini. Jadi ketika pengguna memasuki dashboard ini, maka akan menampilkan visualisasi dengan visualisasi pie chart, terus ada visualisasi tabel, di sini ada visualisasi bar chart, di sini ada visualisasi menggunakan metode line chart, di sini juga ada menggunakan visualisasi menggunakan card, di sini juga terdapat 3 card, dan juga di sini ada menggunakan metode visualisasi peta. Mungkin saya menjelaskan terkait, dan di sini juga saya menggunakan fitur slicer, yang mana di sini kita bisa memfilter dari total-totalnya sesuai dengan tahunnya, sesuai dengan pencemarannya. Mungkin yang mana di sini tidak tergantung dengan slicer dari tahunnya, karena di sini kita menggunakan tren perubahan dari setiap tahunnya. Yang mana di sini saya coba langsung diklik saja di bagian tidak ada pencemaran. Nah, di bagian tidak ada pencemaran ini akan menampilkan tren perubahan dari jumlah desa yang tidak ada pencemaran di setiap tahunnya. Selanjutnya saya akan menggunakan filter yang menggunakan tahun, menyesuaikan tahun-tahunnya. Mana saya di sini mencoba ya di bagian tahun 2014, coba di bagian 2014. Ya baik, di sini kita coba mengakses visualisasi yang menggunakan metode pie chart. Yang mana di sini saya menggunakan pie chart untuk mencari rata-rata atau melihat rata-rata pencemaran di setiap tahunnya dari semua pencemarannya, baik pencemaran udara, tanah, air, sampai dengan tidak ada pencemaran. Di sini juga terdapat visualisasi menggunakan tabel, di mana di tabel ini dapat menampilkan detail lebih rincinya dari jumlah-jumlah di setiap provinsi. Oke, baik. Bagaimana saya mendesain dari dashboard ini sehingga menjadi tampilan yang menarik, yang bisa lebih jelas diakses dari pengguna, agar pengguna lebih bisa membaca dengan baik. Untuk bagian visualisasi, kita bisa langsung mengakses di bagian format your report page. Mana di sini kita bisa mendesain page-nya. Page information, terdapat canvas setting, canvas background, dan wallpaper. Untuk mendesain bagian metodenya atau bagian visualisasinya, contoh di bagian metode visualisasi line chart ini, kita bisa langsung mengakses format your visual juga. Di sini terdapat visual-visual yang bisa kita desain dan bisa kita ubah. Dan juga di sini ada bagian general, di sini kita bisa menambahkan efek dari metode itu, seperti shadow, dan juga background, dan juga bordernya. Di sini merupakan tempat untuk mengakses desainnya. Oke, baik. Mungkin penjelasan dari visualisasi menggunakan Power BI sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih.